Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson. Sebelumnya coba kita pahami dulu perbedaan antara persamaan linier dan nonlinier. Untuk persamaan linier itu merupakan persamaan yang pangkatnya paling tinggi atau maksimum itu pangkat 1 dari variabel-variabelnya. Misalkan di sini ada 3x ditambah 5y sama dengan 6. Artinya di sini x-nya pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Sehingga ini dikatakan sebagai persamaan linier. Untuk contoh yang kedua juga demikian. Atau dengan kata lain, ketika persamaan ini dinyatakan dalam bentuk grafik, dia akan membentuk garis lurus. Seperti itu. Jadi, persamaan yang kalau dinyatakan dalam bentuk grafik dia membentuk garis lurus, maka dikatakan sebagai persamaan linier. Kemudian kalau persamaan linier ada lebih dari satu, misalkan di sini ada 3 persamaan linier dengan variabelnya yaitu x1, x2, dan x3, maka ini disebut sebagai sistem persamaan linier. Kemudian untuk persamaan nonlinier artinya persamaan yang bukan linier begitu ya. Jadi kalau dalam bentuk polinomial dia pangkatnya bukan pangkat 1 tapi paling tidak pangkat 2 gitu, atau pangkat 2 ke atas, maka itu disebut sebagai persamaan nonlinier. Adapun persamaan nonlinier yang lainnya yaitu selain berbentuk polinomial juga ada persamaan eksponensial, persamaan logaritma, trigonometri, rasional, dan persamaan implisit. Nah, persamaan-persamaan ini disebut persamaan nonlinier. Secara grafis juga bisa kita lihat bahwa hasilnya tidak membentuk garis lurus. Berikut adalah beberapa grafis dari persamaan nonlinier tadi. Kita lihat bahwa grafik yang dihasilkan itu tidak membentuk garis lurus, sehingga persamaan-persamaan tersebut merupakan persamaan nonlinier. Persamaan-persamaan nonlinier ini akan kita selesaikan menggunakan metode Newton-Raphson pada video kali ini. Namun sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan nonlinier itu sebenarnya ada dua metode secara umum. Yang pertama ada metode analitik seperti metode substitusi, eliminasi, pemfaktoran, atau metode yang lainnya. Kemudian ada metode numerik, bisa diselesaikan secara grafik atau menggunakan bantuan metode numerik tertentu seperti metode Newton, metode biseksi, metode sekant. Atau bisa juga menggunakan bantuan suatu pemrograman gitu ya, misalkan menggunakan MATLAB, Python, atau yang lainnya. Penyelesaian persamaan nonlinier ini itu semacam mencari nilai dari variabelnya. Metode yang dipilih bergantung pada bentuk spesifik dari persamaan tersebut atau kompleksitas dari persamaan nonlinier tersebut. Sehingga untuk setiap persamaan nonlinier tidak harus sama untuk metode penyelesaiannya. Pada video ini kita akan fokuskan di metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar dari fungsi yang bernilai real. Dia dilakukan secara iteratif dan biasanya dikenal sebagai metode Newton. Berikut adalah rumus dari metode Newton-Raphson. Jadi mencari nilai xn plus 1-nya, di mana xn plus 1 didapatkan melalui xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Ini adalah turunan pertamanya dari fungsinya, dan turunan pertama tidak boleh sama dengan 0. Jadi dipastikan turunan pertamanya tidak sama dengan 0 agar metode ini dapat digunakan.
Metode ini sering digunakan karena kecepatannya dalam mencapai konvergen dan mudah untuk diterapkan. Kemudian apabila metode ini gagal atau lambat dalam mencapai nilai konvergen, ini bisa dimungkinkan karena nilai tebakan awal x0-nya itu jauh dari akar aslinya atau dari solusinya. Berikut adalah tahapan-tahapannya dalam menerapkan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Yang pertama, kita plotting dulu fungsinya secara grafis seperti ini ya. Misalkan yang merah ini adalah kurva dari fungsi fx. Kemudian kita tentukan nilai tebakan awalnya x0 di sini. Harapannya nanti x0 ini bisa cepat untuk konvergen, mendapatkan solusi dari fungsi ini ya. Solusi itu berupa nilai x yang ada di sumbu x ini yang berpotongan dengan fungsi. Artinya terjadi ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, itulah akar atau solusi dari metode Newton-Raphson ini. Solusi dari persamaan nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson ini. Oke, jadi tentukan tebakan awalnya dulu, x0. Kemudian kita akan mencari nilai fx0-nya, sehingga kita dapatkan titik ini, dan kita akan cari persamaan garis singgung yang menyinggung titik tersebut. Menggunakan rumus ini, y dikurangi fx0 sama dengan f aksen x0 dikali x min x0. Sehingga kita dapatkan persamaan garis G1. Kemudian dari garis G1 ini, kita ambil perpotongannya dengan sumbu X. Bisa kita gunakan rumus Newton-Raphson-nya. Jadi kalau x0-nya yang diketahui, maka x ini adalah x1. Begitu. Sudah kita dapatkan x1-nya, berikutnya akan kita tentukan fx1-nya agar kita dapat ketahui titik yang menyinggung persamaan ini. Langkah ini akan kita ulangi. Langkah untuk mencari persamaan garis singgung, kemudian yang berpotongan dengan sumbu X dan seterusnya, sehingga didapatkan nilai X yang menyebabkan fx-nya sama dengan 0. Dan itulah akar dari fungsi tersebut ketika menggunakan metode Newton-Raphson. Berikut adalah contohnya, misalkan kita akan menentukan akar-akar dari fungsi fx sama dengan e pangkat x min 2 dengan tebakan awalnya x0-nya sama dengan 1 menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama, kita tetapkan dulu nilai tebakan awalnya yaitu x0 sama dengan 1. Kemudian kita batasi juga nilai toleransinya, toleransi dari errornya. Error berarti jarak antara x0, jarak antara x yang dihasilkan dengan x aktualnya itu 10 pangkat min 6. Kemudian kita tentukan turunan pertamanya. Berikutnya kita akan menentukan nilai fx0-nya dan f aksen x0. Jadi karena x0-nya sama dengan 1, maka f1-nya sama dengan ini, e dikurangi 2. Kemudian f aksen 1-nya sama dengan e. Kalau sudah, kita akan menentukan nilai x1-nya menggunakan rumus ini. x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi f aksen x0. Kita dapatkan nilai x1-nya adalah ini. Kemudian kita tentukan errornya menggunakan rumus ini. Jadi bilangan mutlak dari x1 dikurangi x0 dibagi x0.
Langkah-langkah ini kita ulangi ya, langkah 3 sampai 5 kita ulangi sehingga kita dapatkan akar-akarnya dan berhenti ketika errornya kurang dari nilai toleransi. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan persamaan nonlinear ini menggunakan metode Newton-Raphson di Excel ya. Jadi diketahui Y sama dengan E pangkat X min 2. Kemudian yang ditanya adalah yang pertama kita coba buat visualisasinya dulu. Jadi kita plotting grafiknya dulu untuk mengetahui persamaan nonlinear ini tuh grafiknya seperti apa sih, seperti itu. Jadi misalkan di sini kita definisikan variabel X dan variabel Y-nya. Untuk variabel X misalkan saya mulai dari min 1 untuk titik yang pertama. Untuk titik yang kedua saya ambil selisihnya dari sini yaitu 0,1 gitu. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Misalkan berhenti di 3. Oke. Selanjutnya untuk Y-nya berarti saya masukkan persamaan nonlinear tersebut. E pangkat X dikurangi 2. Ini juga saya tarik ke bawah. Kemudian saya blok. Selanjutnya insert recommend chart. Saya pilih yang ini, yang grafiknya mulus. Nah, berikut adalah grafik dari Y sama dengan E pangkat X min 2. Di sini terlihat ada perpotongan dengan sumbu X. Nah, ini yang akan kita cari menggunakan metode Newton-Raphson. Posisinya berada di X sama dengan berapa? Seperti itu. Oke. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi untuk metode Newton-Raphson, yang pertama kita coba cari turunan pertamanya dulu dari fungsi ini. X. Oke. Kemudian coba kita tulis dulu rumus dari metode Newton-Raphson. Ini adalah rumus dari metode Newton-Raphson. Kemudian di sini saya akan tulis juga errornya. Oke. Iterasi, kemudian xn, kemudian fxn, kemudian f aksen xn, kemudian xn plus 1, dan di sini errornya. Xn nya untuk nilai tebakan awalnya, nilai X yang mendekati solusi. Nah, saya misalkan di sini 1. Saya ambil X sama dengan 1. Kemudian fxn nya itu berarti sama dengan exp E pangkat X dikurangi 2. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menghitung f aksen X nya. Itu f aksen X sama dengan E pangkat X, berarti xp dari X, enter. Kemudian xn plus 1 nya kita menggunakan rumus Newton-Raphson ini, yaitu xn
dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Lalu untuk errornya kita menggunakan nilai mutlak dari xn plus 1 dikurangi xn dibagi xn. Berikut kita sudah dapatkan nilai x1 nya. Selanjutnya iterasi berikutnya, jika 1 ini menyatakan x0, maka x1 nya adalah ini. Jadi kita buat sama dengan ini. Kemudian untuk fxn nya sama, tinggal kita tarik saja. Oke, ini juga kita tarik ke sini. Selanjutnya ini akan kita tarik ke bawah. Oke, sampai errornya sama dengan 0 atau fxn nya sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan iterasinya. Jadi dia iterasi sebanyak 5 kali sampai menemukan solusi ini. Ini dan ini adalah batas iterasinya, dan ini adalah solusinya. Jadi solusi dari persamaan linier tersebut yaitu berupa akar persamaan yang nilainya x sama dengan 0,69315 terjadi saat y sama dengan 0. Berikut adalah langkah-langkah untuk penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson. Ya, kita dapatkan ini solusinya. Kebetulan untuk fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi yang sederhana. Ya. Coba kita bandingkan dengan metode analitiknya. Jadi ini adalah metode numerik seperti itu. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik. Kita coba cari solusinya menggunakan metode analitik, yaitu ketika y sama dengan 0, maka coba kita substitusi ke persamaan nonliniarnya, yaitu 0 sama dengan e pangkat x dikurangi 2. Kemudian kita pindah ruas, jadi kita punya e pangkat x sama dengan 2 seperti ini. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu x sama dengan ln 2, karena ln merupakan e log seperti itu ya. Nah, jadi x sama dengan ln 2. Oke, kita coba lihat di sini. Ln 2 nilainya adalah 0,69315. Oke, sama ya. Jadi solusi analitik dan solusi numeriknya hasilnya sama. Kita coba lihat posisi dari titik itu di grafiknya ya. Jadi kita menggunakan Desmos di sini. Y sama dengan e pangkat x dikurangi 2. Nah, ini adalah grafik dari e pangkat x dikurangi 2, dan kita lihat grafik tersebut memotong sumbu x di titik 0,69315,0. Jadi saat y-nya 0, ini adalah x-nya. Oke. Dan hasil ini sama dengan saat kita menyelesaikan menggunakan Newton-Raphson maupun secara analitik.
Demikian untuk penjelasan terkait penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson yang kita kerjakan di Excel. Selanjutnya kita akan bahas soal ini menggunakan MATLAB. Berikutnya coba kita selesaikan menggunakan MATLAB. Berikut adalah diagram alir dari algoritma metode Newton-Raphson. Jadi mula-mula kita tentukan inputannya berupa nilai toleransi, kemudian nilai tebakan awal X0, kemudian nilai awal dari errornya. Berikutnya kita akan menggunakan while di sini. Untuk loopingnya kita akan menggunakan while dengan ekspresinya yaitu error lebih besar sama dengan toleransi, nilai toleransi. Jika errornya lebih besar atau sama dengan toleransi, maka program di bawahnya ini dijalankan, yaitu yang pertama akan menentukan nilai fxn-nya, berikutnya menentukan nilai turunan dari fxn-nya, kemudian menentukan nilai xn plus 1 menggunakan metode Newton-Raphson, kemudian menentukan nilai errornya. Nilai error ini yang kemudian akan dikoreksi lagi ke sini apakah masih memenuhi kondisi ini. Jika iya, maka proses ini akan terus diulangi dan akan berhenti ketika tidak memenuhi kondisi ini. Misalkan errornya kurang dari nilai toleransi, maka iterasinya berhenti dan didapatkan solusinya dari persamaan yang ingin ditentukan akar-akarnya. Itu diperoleh nilainya. Contohnya seperti soal yang tadi, cuma kita selesaikan menggunakan MATLAB. Jadi yang pertama coba kita tulis dulu CLC dan clear ordernya agar ketika di running itu apa yang ada di command window bersih dan apa yang di workspace juga hilang. Kemudian yang pertama coba kita tuliskan dulu keterangannya. Jadi semacam kita buat tabel, tampilan tabel seperti itu di command window. Dengan headernya adalah iterasi x, y, dy per dx, error. Kemudian kita tentukan nilai toleransinya, ini berarti 1 kali 10 pangkat min 20. Kemudian inisial awal nilai errornya misalkan 1, inisial awal nilai y-nya 1, tebakan awal nilai x-nya atau x0-nya yaitu sama dengan 1. Kemudian kita tulis fungsi while-nya dengan ekspresinya yaitu E lebih besar sama dengan toleransi dan Y tidak sama dengan 0. Jadi untuk ekspresinya memastikan bahwa nilai errornya itu masih lebih besar dari toleransi dan Y-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau kedua hal ini dipenuhi dan benar, maka program di bawahnya akan dijalankan. Misalkan salah satu ini ada yang salah atau tidak dipenuhi, maka program di bawahnya tidak akan dijalankan dan loopingnya akan berakhir. Kemudian program di bawahnya yaitu ada Y sama dengan eksponen X dikurangi 2, ini adalah fungsinya. Kemudian Y aksen ini adalah turunannya, turunan dari E pangkat X min 2 adalah E pangkat X. Kemudian ini adalah rumus metode Newton-Raphson-nya, saya definisikan seperti ini. Jadi xn plus 1-nya saya misalkan Z di sini. Kemudian xn-nya adalah X. Kemudian dikurangi fxn-nya berupa Y, f aksen xn-nya berupa Y aksen. Kemudian ini adalah rumus errornya, jadi nilai mutlak dari Z min X per X. Lalu hasilnya saya cetak menggunakan sintak seperti ini. Jadi sintak yang pertama, persen 4D itu memanggil iterasinya sesuai dengan ini, iterasi. Oke. Kemudian persen 11.4F ini memanggil nilai X-nya. Kemudian untuk persen 2.4F nya memanggil nilai Y-nya. Persen 8.4F ini memanggil nilai turunan pertamanya, dan E di sini memanggil nilai errornya.
Kemudian proses iterasinya diupdate dengan rumus I sama dengan I plus 1. Dan nilai X yang sekarang itu sama dengan nilai Z-nya. Kemudian ketika iterasinya sudah berhenti, loopingnya sudah selesai, akan ditampilkan pernyataan semacam ini. Jadi akar dari persamaan Y sama dengan I pangkat X min 2 saat Y sama dengan 0, yaitu X sama dengan berapa, dan X yang diambil adalah X yang terakhir. Berikut adalah hasil dari program tadi. Ini tampilan di command window, jadi tampilannya mirip seperti tabel seperti itu. Dan berikut adalah hasilnya. Hasil yang didapatkan dari MATLAB itu sama dengan hasil yang didapatkan dari Excel tadi. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.